Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di Ark of Worship Morning Devotion. Hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Maret ini. Dan kita sedang menuju kepada bulan yang baru, bulan April. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ingat saudara bahwa tanggal 7 Jumat Agung kita akan merayakan Jumat Agung, dan tanggal 9 kita akan merayakan Minggu Paskah. Hari Jumat kita akan ibadah jam 8. Ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Jumat Agung ini adalah ibadah yang spesial, khusus saudara, karena kita akan diajak untuk mengikuti stasi demi stasi dalam jalan salib, atau yang seringkali dikenal dengan Via Dolorosa. Pastikan saudara hadir di ibadah Jumat Agung ini. Dan nantikan stasi demi stasi dan ikuti dan libatkan diri saudara ada di dalamnya. Minggunya kita akan ibadah jam 5 sore saudara. Kita akan rayakan Paskah. Kita akan patahkan semua keraguan, kehilangan harapan, ketakutan dengan harapan yang baru, karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit berarti ada kehidupan. Yesus bangkit berarti ada pengharapan. Pastikan saudara ada bersama-sama dengan kami di tanggal 7 dan tanggal 9 April. Ingat saudara, sebelum itu, tanggal 3, 4, 5, dan 6, kita akan bersama-sama puasa saudara. 3, 4, 5, dan 6 April kita akan puasa. Lalu jam 7-nya kita akan buka puasa bersama, dan kita akan berdoa bersama-sama menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Jadi pastikan saudara terlibat di dalam doa puasa tanggal 3, 4, 5, dan 6, dan juga terlibat dalam doa setelah buka puasa. Saya berdoa ini akan membuat kita mengalami Tuhan di hari-hari itu. Lawatan Tuhan di hari-hari itu. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya berdoa kiranya ini menjadi sesuatu yang kita nantikan. Nah, hari ini kita akan belajar kembali dari firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 31 sampai 33. Nanti saudara Adi akan bantu kita untuk membacakan bagian ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kesibukan kami ingin menikmati firman-Mu, mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kiranya semuanya boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Keluaran 23 ayat 31 sampai 33, saudara Adi akan bantu kita membacakan ini. Silakan Adi. Keluaran 23 ayat 31 sampai 33. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat luas tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini sangat luas sekali loh saudara. Coba perhatikan baik-baik ayat yang tadi sudah dibaca oleh saudara Adi. Itu luas sebetulnya. Lihat, dari Laut Teberau, berarti kalau saudara membayangkan Laut Teberau, berarti adalah tempat di mana mereka menyeberang. Tuhan membelah Laut Teberau itu, saudara. Dari Laut Teberau itu, sampai di mana, saudara? Sampai Laut Filistin. Saudara, Laut Filistin itu ada di mana? Mungkin yang dimaksud ada Laut Mediterania. Saudara, coba saya gambarkan di belakang ya. Kalau di sini itu Mesir, saudara. Ini Laut Teberau.
Lalu sampai ke atas di sini, ini laut Mediterania, saudara. Karena tidak ada laut lagi selain laut Mediterania, saudara. Jadi dari sini itu luas sekali, saudara. Jadi dari Laut Teberau di Mesir, dekat Mesir di daerah sebelum Sinai, sampai ke utara di Laut Mediterania, tepi barat itu berarti. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Ini berarti sampai ke wilayah Babel. Kalau bicara tentang tadi Mesir di sini, padang gurun di sini, di bawah di Sinai di sini, sampai ke sungai Efrat. Berarti jauh ke utara di daerah Mesopotamia di sini, saudara. Daerah Babel dan sekitarnya. Jadi wilayah yang dijanjikan Tuhan itu sangat luas sekali. Ini bayangan yang saya bayangkan. Tetapi saudara, pada kenyataannya ketika mereka memasuki tanah Kanaan, lalu kemudian mendudukinya, luasnya tidak sampai dari Laut Teberau. Dan juga tidak sampai ke wilayah Babel. Tidak sampai ke utara. Jadi kalau saudara bayangkan peta Israel itu seperti ini, maka dari Taba naik ke atas, lalu sampai di Gunung Hermon saja. Jadi wilayah Israel hanya di sini. Harusnya sampai di sini, saudara. Mesopotamia. Sampai ke bawah. Wih, luas sekali. Tapi kenyataannya ketika mereka mendudukinya, tidak sampai ke sungai Efrat. Mengapa, saudara? Karena, saudara, mereka belum selesai menaklukkan tanah tersebut sebetulnya. Dan sebelum menaklukkan semuanya, mereka sudah berhenti. Jadi ini gambaran ke depan sebetulnya. Yang direncanakan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tetapi pencapaiannya tidak seperti yang Tuhan janjikan, tidak sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Karena sebelum menaklukkan seluruh wilayah yang diberikan oleh Tuhan, mereka sudah berhenti. Sebagaimana tercatat di dalam Yosua pasal yang ke-13. Mereka berhenti lalu kemudian membagi-bagikan wilayah menjadi milik pusaka mereka. Saudara, pesan berkenaan jangan mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau mengadakan perjanjian dengan Allah-Allah asing merupakan pesan yang terus-menerus ditekankan oleh Allah kepada bangsa Israel. Terus diulang-ulang, saudara, supaya mereka tidak mengalami peristiwa seperti yang terjadi kepada orang-orang Gibeon yang mengelabui Yosua. Ya, lalu kemudian mereka tidak dihancurkan, tidak dibinasakan oleh Yosua. Bahkan oleh karena kawin campur, istri-istri mereka yang berasal dari bangsa-bangsa yang menyembah kepada Allah-Allah asing, membuat para suami-suami mereka kemudian mengikuti iman mereka, percaya kepada iman mereka. Bahkan dengan bantuan mereka, tempat-tempat penyembahan berhala dibangun. Ahab misalnya membangun tempat-tempat ibadah bagi istrinya, sehingga ada tempat-tempat penyembahan berhala dibangun oleh Ahab. Saudara, pesan ini seringkali diremehkan karena merasa iman mereka kuat. Pesan ini diremehkan oleh anak-anak Tuhan, merasa bahwa mereka sanggup mengubah istri mereka, sanggup mengubah suami mereka. Mereka akan tidak terpengaruh dan tidak akan meninggalkan Tuhan. Itu bayangan mereka, itu harapan mereka, tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena merasa iman mereka kuat, karena merasa mereka sudah dewasa. Tapi mereka yang merasa kuat, akhirnya malah jatuh dalam penyembahan berhala. Setelah pesan ini disampaikan Tuhan jauh sebelum Tuhan memberikan tanah Kanaan yang sangat luas itu. Saudara, diingatkan terus-menerus. Oleh karena itu penting sekali, saudara, kita hidup di dalam roh, bukan di dalam daging.
penting sekali kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kedagingan kita. Penting untuk terus mengandalkan Tuhan dan terus mengandalkan kekuatan Tuhan agar kita memiliki kekuatan untuk bertahan sampai garis akhir. Jangan mencoba-coba, saudara. Jangan mencoba-coba mencuri manggis. Hati-hati, saudara. Ada banyak orang yang ketika dinasihati, firman Tuhan berkata, janganlah engkau mengambil pasangan atau mencari jodoh yang tidak seimbang di dalam Tuhan. Gak apa-apa, aku kuatlah, aku bisa bertahan, aku punya iman yang kuat, pasti aku bisa mempengaruhi dia. Realitanya tidak. Dia lambat laun tinggalkan Tuhan dan kemudian tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Banyak testimoni seperti ini, saudara. Memang tidak jarang ada orang-orang yang bisa dibawa kepada Tuhan. Tapi tidak jarang juga mereka yang tadinya merasa kuat, malah meninggalkan Tuhan. Tidak dapat bertahan sampai garis akhir. Saudara, dari sini kita bisa melihat kerinduan Allah dalam kehidupan bagi kita atau bagi umatnya. Kerinduan Allah adalah agar umatnya tidak hidup di dalam dosa. Ini kerinduan hati Allah. Kerinduan hati Allah supaya umatnya tidak jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Tidak jatuh dalam jerat yang menjauhkan mereka dari Allah. Ini kerinduan hati Allah. Tentu konteks ini tidak dapat diaplikasikan dalam konteks hari ini sebetulnya. Karena konteks pada masa itu. Tapi bukan berarti lalu kita menjadi kompromi, saudara, dengan apa yang tidak dirindukan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita agar kita itu hidup di dalam Tuhan dan tidak menjadi penyembah-penyembah berhala. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, karena kompromi mereka jatuh terjerat dalam berbagai macam penyembahan berhala. Saudara, semua manusia memang berdosa, tetapi kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh kompromi, saudara, dengan yang namanya dosa. Kita tidak boleh kompromi dengan yang namanya kejahatan. Kita tidak boleh kompromi dengan moralitas yang buruk. Kita tidak boleh kompromi dengan moralitas yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang menghilangkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Orang yang percaya Tuhan bukan berarti juga bebas melakukan dosa. Karena setelah berdosa akan diampuni dosanya. Saudara, orang yang percaya Tuhan bukan berarti bebas melakukan dosa karena sudah ditebus. Justru sebaliknya, saudara, apabila kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang mahal, maka kita harus hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran sesuai dengan penebus yang telah menebus kehidupan kita. Karena dia kudus, maka kita harus hidup kudus. Karena dia benar, maka kita harus hidup di dalam kebenaran, saudara. Biarlah melalui hidup kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Jangan kompromi, saudara. Karena kompromi terhadap dosa akan menjauhkan kita dari Tuhan. Kompromi terhadap kejahatan akan membuat kita jauh dari perkenanan Tuhan. Kompromi dengan moralitas yang buruk, pergaulan yang buruk akan menghancurkan kehidupan kita dan bahkan membuat kita tidak lagi menikmati anugerah Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa kita jadi orang-orang yang sungguh-sungguh terus berkenan di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan sebagai penyembah yang hidup di dalam roh dan kebenaran seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Menjadi penyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua perkenanan-Mu. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini supaya diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.